Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas apakah kartu yang sudah masuk masa tenggang atau masuk lebih dari masa aktif itu bisa diaktifkan kembali atau enggak. Nah, di sini gue bakal bahas sedikit. Sebenarnya ini berlaku di semua operator ya, tapi gue bakal ngasih studi cost-nya itu ya sebagai pengguna Telkomsel gitu ya. Nah, jadi misalkan kalian punya kartu, punya nomor pribadi, apalagi misalkan kalian suka pakai buat WA, masukin OTP misalnya di nomor rekening gitu ya, atau enggak aplikasi-aplikasi gitu, website-website ya, kalian itu bakal kesusahan misalkan ya diminta login kembali gitu ya, apalagi yang harus verifikasi pakai kode OTP. Nah, biasanya hal tersebut itu terjadi dikarenakan kalian itu lupa mengisi pulsa atau enggak kelewat masa kadaluarsanya ya, masa tenggangnya, sehingga kartu kalian itu tidak bisa dipakai gitu ya. Jadi untuk kartu yang kalian miliki, sebenarnya kartu itu mempunyai masanya gitu ya, sama kayak manusia, ngelewatin beberapa masa dari awal kita lahir sampai mati, itu siklusnya bakal seperti apa. Dan di sini gua bakal ngejelasin sedikit dulu siklusnya seperti apa, misalkan kalian punya kartu gitu ya. Nah, jadi kartu itu punya masa aktif, dan masa aktifnya itu beragam gimana penggunaan kalian. Misalkan kalian suka ngisi pulsa, dan ini beberapa nominal pulsanya. Misalkan kalian mengisi pulsa, apalagi nominal pulsanya gede, tuh masa aktif di kartu kalian itu pasti panjang. Apalagi misalkan kalian beli paket datanya. Tapi misalkan nomor kalian itu tidak aktif, hanya dijadikan nomor sebagai nomor aja, dan kalian nggak pakai buat SMS-an, nelpon, atau nggak internetan, beli paket, ya pasti kartu kalian tuh bakal masuk ke masa tenggang gitu ya. Nah, kalau untuk masa aktif, ini kalian tuh harus sering mengisi pulsa ya, biar tetap terjaga itu masa aktifnya. Dan kalau udah masuk masa tenggang, nah biasanya masa tenggang itu 0 sampai 60 hari. Nah, biasanya kita tuh dikasih waktu selama 2 bulan buat mengisi kembali pulsanya. Nah, misalkan masuk ke masa tenggang, kartu itu masih bisa digunakan, masih bisa ngeluarin sinyal, tapi nggak bisa menggunakan layanannya, kayak nelpon, SMS, atau nggak internetan. Biasanya nggak bisa. Dan dalam masa tenggang, kartu kalian itu masih menjadi hak milik kalian dan bisa digunakan kembali. Misalkan kalian mengajukan ya. Untuk pengajuannya gimana? Nah, sebenarnya di tiap operator itu beda-beda ya. Kalau untuk Telkomsel, kalian bisa ke nomor ini dan kalian bisa reaktivasi gitu ya. Nah, syaratnya kalian itu pas pengajuannya ada di masa tenggang. Dan kalau nggak bisa pakai nomor tersebut, kalian bisa langsung datang ke Graparinya dan membawa kartu identitas kalian, kayak KTP, lalu kalian siapin juga materai gitu, takutnya dibutuhkan pada saat proses aktivasi. Nah, kalau misalkan udah lebih dari 0 sampai 60 hari masa tenggang, tapi kalian nggak mengajuin penghidupan ulang gitu ya, nah kartu kalian itu bakal dinonaktifkan, benar-benar nonaktif gitu ya. Nah, biasanya dalam fase ini, biasanya 0 sampai 80 hari gitu, untuk jaraknya kurang lebih 4 bulanan mungkin ya, 4 sampai 6 bulanan, itu gimana operator yang kalian ini. Tapi biasanya harusnya sih normalnya itu kartu yang mati itu benar-benar mati itu adalah 80 hari gitu ya. Dan biasanya operator nggak boleh memperjualbelikan kartu tersebut sebelum 80 hari misalkan kartunya itu udah mati. Kenapa demikian? Soalnya ditakutkannya pengguna yang lama itu bakal mengajukan ulang pengaktifan, atau enggak ya data-data yang lama itu masih ada gitu ya. Jadi teman-teman kalian itu masih nelpon ke nomor kalian mungkin, atau enggak masih terhubung di grup mungkin, atau enggak gimana. Jadi nomor itu tuh enggak boleh diperjualbelikan selama 80 hari seudah masa tenggang biasanya ya. Tapi di beberapa study case kadang-kadang ada juga operator yang nakal. Jadi abis dari masa tenggang terakhir gitu ya, handphone pun bakal di recycle dan diperjualbelikan kembali. Nah, kalau udah masuk fase ini, nggak enaknya gitu ya, nomor kalian itu yang kalian miliki itu ya bakal dijual kembali oleh operator. Sehingga misalkan kalian punya WhatsApp gitu ya, atau enggak aplikasi-aplikasi lain yang masih berhubungan dengan nomor itu, ya kadang-kadang si aplikasinya itu minta login kembali gitu, dan nggak enaknya gitu. Gue juga pernah ngalamin, gue punya nomor Smartfren yang lama, dan ternyata tiba-tiba karena gue nggak ngisi selama 2 bulan berturut-turut gitu, 2 bulan lebih, dan pas saat gue buka WA, nah si chat gue tuh tiba-tiba nol, dan ternyata nomor gue itu udah diaktifasi kembali oleh orang lain. Nah, itu nggak enaknya misalkan kita udah ngediemin seudah masa tenggang 60 hari itu. Nah, itu nggak enaknya. Nah, jadi gimana solusinya misalkan udah masuk masa itu? Nah, misalkan kalian udah masa tenggang udah lewat, 60 hari udah lewat, dan artinya kalian itu, kartu kalian itu harus di nonaktifkan 80 hari ya biasanya. Nah, selama 80 hari itu kalian bisa menghubungi operator gitu ya. Dan kalian minta pengajuan buat reaktivasi kembali. Kalau bisa ya kalian itu bisa mendapatkan nomornya. Tapi kalau nggak bisa, artinya si kartunya itu udah masuk fase recycle dan diperjualbelikan kembali, ya kalian tinggal menunggu orang yang ngaktifin kartu kalian aja.
Nah, kalau kartu kalian udah aktif dan udah ada penggunanya gitu, nah kartu kalian pun bakal bisa kalian tebus kembali gitu ya. Jadi secara manual kalian minta orang tersebut buat ngembaliin nomornya. Kalian bisa berikan imbalan mungkin atau enggak ya sejumlah uang gitu. Yang terpenting nomor kalian itu balik kepada kalian. Dan jangan sampai nih, misalkan kalian udah ngebalikin nomor kalian lagi, kalian lupa buat isi pulsa. Jadi isi pulsa itu wajib. Yang terpenting kalian itu ngejaga masa aktif dan juga tenggangnya aja. Walaupun kalian nggak pakai buat internetan, telepon atau nggak SMS, yang terpenting nomor kalian itu aman. Dan misalkan ada sesuatu gitu, misalkan nomor kalian connect ke aplikasi mungkin atau enggak ke grup atau enggak apa, ya kalian itu bakal aman-aman aja. Lebih baik jaga deh. Kalian itu bisa isi ulang pulsa atau enggak kuota sebulan sekali. Yang terpenting kartu kalian itu benar-benar aktif. Oke? Thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.